Kakak Arif, itu nama fasilitator 0031. Mentang-mentang fasilitator dia suka kasih nama ya. Sombong dong. Pakai Chromebook, saya punya ID belajar baru saya kasih masuk di Chromebook ini. Sudah tes akhir jadi langsung ganti titel. Pak Jubri, di mana ini? Di Keles? Di Keles ini? Di sekolah, di sekolah. Oh, saya backgroundnya di Keles, saya lihat. Baru pulang. Tiga jaringan nih. Dari tadi jam 7 mati lampu, nanti jam 5 baru menyala. Halo kakak-kakak semuanya. Ya, halo Kak. Siap Kak. Aman Kak Arifudin? Ini jaringan ini. Dari tadi jam 7 mati lampu. Kak Hendra, ini refleksi yang terakhir diunggah ini. Yang what dengan what. Sebentar kita bahas. Menarik sekali Pejoka ini. Bukan terakhir Kak Arif, masih ada di refleksi di belakangnya itu. Bukan. Jadi masih ada dua kali tatap maya kayaknya ini Kak. Ini tadi malam itu. Salah info saya terkait dengan di link itu bukan komunitas belajar ya, tetapi kita membahas hari ini tentang aksi nyata. Ya, aksi nyata. Oh, aksi nyata itu video-video mau diunggah, dokumen-dokumen yang kerja lalu itu. Lain lagi Kak. Lain. Untuk ini kaitannya dengan RPP dan video pembelajaran sesuai dengan RPP yang kakak susun. Baik, saya sudah terapkan kakak itu pembelajaran yang efektif itu memang anak-anak semangat sekali. Waktunya istirahat orang minta lanjut terus. Kan game-game gerak untuk gerak itu saya gunakan dalam bentuk games. Jadi saya sudah menghadap bendahara tadi. Beli akan kurs saya bilang 4 lusin. Wih, mantap. Nah, gelang-gelang yang macam besar. Jadi di lapangan langsung ramai ya. Dia bilang bendahara, Pak, DP inovasi. Saya bilang iyalah. mau diganti rename dulu itu fasilitator 00031 ini. Ini tidak punya konsentrasi Kak Deli lihat sama Kak Jasmani. Ini pakai Chromebook ini belum saya di tanya tadi masuk di WA atau bagaimana ini? Sombong dia Kak Hendra, dia pakai detailnya. Oh, nanti kakak-kakak September itu baru sombong juga. Oke, baik kakak. Kita mulai ya untuk hari ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan tatap maya aksi nyata. Ya, kita kaitannya dengan aksi nyata praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, ini bertambah lagi tugasnya kakak-kakak ini semua ini.
Semangat, tetap semangat. Ya, tetapi dengan mencintai pekerjaan kita, dengan mencintai tugas-tugasnya kita, itu semuanya akan terasa ringan. Bagaimana Kak Arif? Setuju tidak? Sepakat dan setuju. Iya. Seperti seorang perempuan yang dicintai, kita akan melakukan apapun untuk bisa selalu dekat dengannya. Begitukah, Kak Agustian? Begitupun dengan perempuannya. Betul, Kak. Jadi makanya katanya pekerjaan itu supaya tidak kita mengeluh, itu harus dicintai dulu katanya. Dan harus selalu ada keluhan. Karena kalau tidak ada keluhan, kita tidak bisa mengukur betapa beratnya pekerjaan kita. Peribahasa bilang, Kak, do what you love and love what you do. Masuk lagi, kalah lagi Kak Arif. Masuk Pak Eko. Saya takut Bapak. Suaranya Kak Arif ini bahkan dari groginya beliau tidak mau mengaktifkan suara lagi untuk berbicara. Kak Agustian ini menerapkan pembelajaran orang dewasa. Pot. Oke, kalau begitu kita buka pertemuan kita ini dengan doa dari Kak Arif. Baik, kakak-kakak, pada kesempatan hari ini, sore ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa. Semoga kegiatan kita ini berjalan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Masih temut, Kak. Tapi, Kak. Halo. Kak Hendra, termute, Kak Hendra. Baik, kakak-kakak sekalian, terima kasih Kak Arif sudah memberikan kami semangat melalui doa yang dipanjatkan tadi. Melihat dari semangatnya hari ini, walaupun panasnya terik, kita masih tetap semangat, ya. Salah satu buktinya di sini saya bisa melihat dari warna bibirnya Kak Jasmani. Masih cerah, jadi semangatnya juga masih cerah juga. Jadi itu salah satu bukti semangat, dan sisiran rambutnya Kak Agus masih rapat. Jadi itu kalau sudah berantakan semua, artinya aduh sudah mau masuk tingkat kelelahan. Ya, oke, baik. Kakak-kakak sekalian, saya menampilkan dulu untuk slide kita hari ini. Ya, jadi di sini aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang sampai saat ini kita terus bergelut dengan PKG PJOK. Ya, jadi kakak-kakak ini kita konsentrasi dulu katanya, ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kakak-kakak pernah enggak kakak-kakak berada di situasi kita sedang latihan imaginary? Latihan fokus, latihan penghayatan, apa yang akan kita lakukan? Ini bagus untuk atlet ini. Kak Agustian, pernah mendengar tentang ini? Untuk sementara baru dengar ini, Kak. Ya, jadi seorang pelatih sebelum atletnya turun bertanding,
imaginary latihan ini sangat penting karena ini memberikan fokus, memberikan situasi bertanding yang sebelum bertanding kita sudah mengalami memang pertandingan itu, sehingga situasi-situasi berat itu kita sudah pahami, oh ini yang akan terjadi di pertandingan nantinya. Dan bahkan kalau bela diri, dia sudah tahu, oh seperti ini yang dilakukan lawan saya nanti. Melalui video-video bertanding yang sudah dia lihat, setelah itu membayangkan, oh pukulan terberatnya ini di mana ya? Nah, jadi ini kita selalu disuruh menenangkan hati dan pikiran, mengarahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, kita harus bersyukur katanya tentang apa yang sudah kita raih. Ya, seperti halnya Kak Ahmad Thairudin belum melakukan desiminasi, tapi dia mengimaginerikan hal itu sehingga proses desiminasi itu berlangsung dengan lancar, padahal belum dilaksanakan. Sehingga pada saat berada di situasi itu, maka situasi itu sudah dilaksanakan. Nah, itu sudah bagian dari imaginary. Ya, oke, kita tinggalkan ini, Kak ya. Nah, doa bersama tadi kita sudah lakukan. Agenda kita di sesi ini, refleksi koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, kita berdiskusi, diskusi dan tanya jawab, penutup. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Oke? Kakak-kakak, kita berdiskusi dahulu. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Bentar ya, Kak ya. Oke? Ada yang bisa? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Halo? Ada? Halo? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Halo? Halo Kak. Kak Agus, coba. Oh. Ya. Ini kakak-kakak semua kayaknya lebih luar biasa ini karena belum ada yang memunculkan saya. Saya coba dari modul 1 dan 2 ya, Kak. Masalah modul 1 dan 2 itu yang saya tangkap kemarin tentang ada strategi pembelajarannya di dalam, pendidikan geraknya, strategi mengajar. Kemudian sudah ada di situ pembelajaran mengenai prinsip latihan yang semuanya difokuskan pada pendidikannya dulu, jangan dulu fokus ke atlet, apalagi itu dalam pembelajaran. Semua itu kalau dirangkum dengan versi icebreaking-nya kami, Kak, yaitu 9 kategori pembelajaran PJOK yang efektif, di mana fokus pertama itu ujung-ujungnya tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kita itu seperti apa yang kita ramu. Setelah tujuan pembelajaran, di mana peserta kita sebagai pendidik itu harus berusaha memberikan sesuatu kepada murid supaya dia bisa dapat terlibat. Berarti yang konsep kedua itu keterlibatan murid. Setelah keterlibatan murid, strategi di dalamnya itu di mana kita ada usaha pentahapan dan pemprogresan dan ada ketahapan konten di dalamnya. Ya,
sampai terakhir itu di umpan balik, bagaimana kita memberikan komunikasi yang efektif, dan yang terakhir dari semua pembelajaran itu yang tidak kalah penting yang namanya keselamatan diri bagi peserta didik, agar supaya ya kita sebagai guru itu lebih baik mencegah daripada mengobati bila mana peserta didik itu ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kan kita sudah pelajari bersama juga soal konsep gerak dengan konsep ruang dengan konsep tubuh. Jadi sudah luar biasa kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dari saya, Kak, untuk sementara. Oke, luar biasa ini. Sampai Kak Samsul Malik langsung kasih aplaus untuk Kak Agustian, luar biasa ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ada lagi? Oke, Kak Arifudin, silakan. Tidak mau kalah Arifudin, Kak Arifudin. Baik Kak Agus, apa yang dijelaskan Kak Agus luar biasa. Namun di sini saya tidak secara detail karena Kak Agustian sudah menyampaikan. Tentunya di sini kita harus melakukan pembelajaran bersyarat terkait apa yang akan kita lakukan. Di syarat ini dalam artian ada materi yang telah kita pahami bersama, yaitu clue, atau kalau bahasa Agustian apa itu clue, sehingga dengan isyarat-isyarat yang kita bisa berikan, tentunya ini bisa juga memberikan kepastian kepada siswa bahwa siswa ini kita hargai, kita tidak beda-bedakan, kita setarakan, sehingga dalam proses pembelajaran ini berjalan efektif. Kemudian kita juga harus melakukan penilaian yang holistik dan otentik. Holistik dan otentik karena kenapa? Pembelajaran yang kita lakukan tidak akan efektif apabila tolak ukur yang kita lakukan melalui penilaian asesmen, penilaian yang kita lakukan, yang kita kemarin sudah bahas bersama, ini juga harus pahami bersama. Selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan respon kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini merasa bahwa apa yang mereka inginkan kita lakukan, sehingga di sini kebutuhan peserta didik kita akomodir, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka sesuai dengan harapan mereka, sehingga kita sebagai guru kita melakukan peran sejatinya bagaimana kita memerdekakan siswa itu sendiri. Begitu Kak Hendra, makasih. Oke, baik, terima kasih Kak Arif, luar biasa ya. Ya, jadi sudah mampu mengkoneksikan materi mulai dari modul 1, modul 2, yang mana kita akan bergeser lagi nantinya ke modul 3. Oke, ada lagi? Satu lagi? Kakak? Oke, Kak Ali. Kak Ali, silakan. Halo, baik Kak. Terima kasih atas waktu yang disemakan. Kalau menarik pertanyaan sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif sekaitan dengan modul 1 dan 2, di mana kita sudah belajar kurang lebih 2 bulan ini. Mungkin apalagi saya yang koneksi ilmu saya mungkin agak berseberangan dengan ini, dan sejauh ini saya belajar tentang kita sudah belajar 2 modul 1 dan modul 2. Modul 1 itu paradigma perubahan diri dan kelas di PJOK. Kemudian di situ ada beberapa item, ada item 1 sampai 6. Kita belajar situ kita belajar bagaimana paradigma yang lalu menuju paradigma sekarang. Jadi PJOK yang dulu itu berbeda dengan yang sekarang, dan kita belajar untuk mengajarkan bagaimana kita saat ini berada di masa zaman Z yang mau dan tidak mau harus berubah pola berpikir kita tentang PJOK dan cara pengajarannya. Kemudian di modul 2
kita akan belajar tentang pedagogik sebagai guru, bagaimana guru itu, terutama guru PJOK, dalam mentransfer kegiatan-kegiatan ilmu kepada muridnya yang berdampak akan kesenangan murid, jadi berdampak pada keselamatan dan kesukaan murid. Jadi konsepnya kalau dulu mungkin belajar kita sebagai sumber ilmu, jadi saat ini kita hanya sebagai perantara, sebagai fasilitator perantara antara ilmu dengan murid. Jadi dengan demikian insya Allah keinginan-keinginan atau kemauan yang diingini oleh seorang siswa dapat kita laksanakan sesuai dengan peran kita sebagai fasilitator sekaligus sebagai penggerak pendidikan. Mungkin itu dulu Kak yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan, terima kasih. Oke, baik Kak Ali, terima kasih. Jadi sudah terkoneksi ya antara modul 1, modul 2, yang mana memberikan gambaran, ada juga tadi terkait dengan pembelajaran yang efektif seperti apa. Oke, baik Kak Nelly, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, keterkaitan modul 1 dan modul 2 tentang pembelajaran efektif. Ya, tentunya dari apa yang disampaikan dari Kak Agustian, Kak Arifudin, dengan Kak Ali tadi, ya sudah beberapa memberikan bahwa pembelajaran efektif itu memang sangat penting ya, berkaitan dengan prinsip dan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yang memang kita sebagai guru PJOK itu sudah harus mengubah pandangan kita tentang proses pembelajaran khususnya dalam PJOK ya. Terutama dalam langkah-langkah praktik pembelajaran efektif itu ujung-ujungnya akan kita tanyakan hasil belajar dari peserta didik kita sebenarnya ya. Ujungnya bagaimana hasil belajar siswa yang sudah kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Tentunya pembelajaran efektif ini tidak harus kita laksanakan dengan baik dan efektif. Tentunya bagaimana meningkatkan keterampilan gerak dan melaksanakan bagaimana variasi pembelajaran, strategi pembelajaran untuk peserta didik agar dapat terlibat aktif di dalam kelas ya. Tentunya bagaimana kita menerapkan secara holistik dan kontekstual pembelajaran kita kepada peserta didik. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak Nelly ya. Jadi dari teman-teman semuanya tadi, tanggapan dari teman-teman semuanya sangat memberikan inspirasi dan memberikan semangat untuk kita semua bahwa dengan adanya konsep yang dikembangkan di PKG PJOK ini memberikan betul pemahaman kita ya. Ya, bukan hanya kakak-kakak, saya juga yang sebagai fasilitator yang mendampingi kakak-kakak. Ini apa yang saya dapatkan dari pelatihan dan apa yang sudah saya sampaikan ke kakak-kakak ini, saya juga semakin progresnya terkait dengan pemahaman ini lebih berkembang lagi. Begitupun juga nanti dengan kakak-kakak pada saat mendiseminasikan ini, maka konsep ini akan lebih berkembang lagi nantinya di segi pemahaman kakak-kakak semua. Oke, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah sudah seperti ini, kakak? Mantap Kak, sudah kayaknya. Jangan pakai kayaknya Kak Agus, karena marah Arif kalau kita pakai kayaknya. Ini sekarang sudah ada kepastian. Kalau di kalau di kantor polisi itu Kak Hendra tersangka Kak Tian. Karena kayaknya. Jadi apa yang kita tunggu jawaban dari ketidakpastian yang kemarin, ini sudah harus ada jawaban, iya atau tidak. Ya. Jadi jangan lagi pakai kayaknya, ya harus yakin dong.
Harus yakin dengan apa yang kita sudah ini. Jangan tidak percaya diri, harus sudah percaya diri sekarang. Setuju nggak kakak? Setuju Kak. Iya. Saya ini setuju ini. Aduh. Kalau saya Kak Hendra sangat setuju, tapi saat ini baru 95% karena kita belum ke modul, belum tuntas pembelajaran kita, sehingga mungkin pembelajaran berikutnya sangat menarik. Seperti itu Kak. Karena setelah selesai aksi nyata ini, inilah salah satu tolak ukur bagaimana hasil yang kita dapatkan selama proses berjalan PKG, PJOK beberapa pertemuan ini. Yaitu membuat modul ajar atau RPP, setelah itu bagaimana mengajarkannya ke peserta didik. Ada tantangan baru yang akan kalian dapatkan ini. Oke, baik kakak. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Suaranya Kak Ahmad ini mau didengar dulu, Kak Arif ya, sama Kak Jasmani. Halo, sejauh apa pemahaman? Oke, silakan Kak Jasmani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya sikap tentang pemahaman terkait strategi mengajar di sini. Banyak kemarin yang saya dapati di kegiatan luring itu tentang pemahaman strategi itu. Ternyata strategi itu perlu memang kita laksanakan pada saat mengajar. Jadi di sini kita sebagai guru diharapkan bisa memancing motivasi seorang pendidik di mana bisa saling kolaborasi bersama peserta didik. Untuk itu sebagai guru memang harus melihat posisi dan kondisi siswa sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran bisa efektif. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak Jasmani. Aduh, Kak Arif Pudin langsung respon ini Kak. Oke, saya persilakan ke Kak Arif. Suara Kak Arif, suara Kak Arif. Suaranya Kak Arif, suaranya. Oke, sengaja saya angkat tangan tadi ini, tapi Kak Hendra persilakan untuk kasih totopore Kakak Jufri. Begitu. Baik, karena sudah dipersilakan, sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar. Pertama yang saya masih ingat Kak Hendra selaku fasilitator kami yang telah membersamai kami sudah berjalan 2 bulan. Pertama tentunya pemberian umpan balik yang konstruktif. Pemberian umpan balik ini yang saya sudah katakan tadi, di sini kita memperdayakan siswa sehingga dengan adanya umpan balik ini bisa juga memaksimalkan kita dalam hal melakukan strategi dalam mengajar. Kemudian yang selanjutnya tentunya ini kita harus berkolaborasi di dalam proses pembelajaran khususnya di aktivitas gerak. Ini ada berbasis permainan, berbasis games yang sudah pernah kita ajarkan. Selanjutnya taktik. Ini strategi dengan taktik ini harus juga kita terapkan di dalam proses mengajar. Untuk sementara Kak Hendra. Oke, baik Kak Arif, luar biasa ya. Artinya kalau ini saya juga sudah meyakini bahwa kakak-kakak sudah aktif dan sudah memahami, bahkan sudah, apalagi kalau mendengar tadi Kak Arifudin sudah menerapkan ya, sampai peserta didiknya tidak mau istirahat. Oke, selanjutnya ya kakak ya. Oke. Nah, apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, bagaimana Kak? Apakah pemahaman? Oke, Kak Usna, silakan. Ya, Pak. Padahal saya mau bilang sudah.
Jadi terhadap strategi mengajar ini yang saya ingat itu tentang gaya mengajar, bahwa gaya mengajar itu tidak terfokus bahwa hanya di gaya komando, ternyata bisa berubah-ubah dalam satu pembelajaran, di mana kita menggunakan gaya mengajar komando, di bagian posisi mana kita menggunakan gaya belajar yang lain, instruksional atau non instruksional. Setengah mati. Itu Kak, pemahaman saya yang penting. Saya sudah paham tentang bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan strategi mengajar. Terima kasih. Saya lucu sendiri dan sampai diri ini. Oke, baik, luar biasa. Ya. Jadi sudah ada non instruksional dan instruksional ya. Ya, jadi strategi mengajar itu sangat penting ya untuk kita pahami sebagai seorang guru PJOK, karena itulah yang akan kita terapkan. Nah, ini strategi ini sangat penting ya, karena ini yang akan merubah warna nantinya di dalam pembelajaran kita, di dalam kelas kita. Oke, selanjutnya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Oke, model pendidikan gerak lagi. Mungkin sudah harus bersuara Kak Jufri ini. Ya, makasih Kak. Saat tadi coba menyimak, tapi rupanya partner satu ini Kak Arifudin selalu aktif, jadi untuk itu saya mencoba juga. Jadi kalau berbicara tentang pemahaman terkait model pendidikan gerak, tentunya di dalam pendidikan gerak ini yang pasti kita sasaran utama adalah peserta didik. Jadi untuk pendidikan gerak ini, di mana peserta didik ini kita mampu untuk melakukan setiap aktivitas, akan tetapi semua itu adalah model-model yang dirancang sedemikian rupa yang seperti sebelumnya, di mana model-model pembelajaran yang mampu untuk menjadikan pembelajaran itu selalu aktif, akan tetapi tidak mengesampingkan adalah tujuan pembelajaran, karena sekarang bahwa kita pahami dalam pembelajaran PJOK selalu bergerak atau selalu mengarah pada sebuah pendidikan gerak. Baik itu gerak apa, itu tinggal di bagaimana memodifikasi sebuah pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan atau capaian pembelajaran di mana tentang peningkatan gerak atau perkembangan dari sebuah gerak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Pendekatan gerak dan perkembangan dari sebuah gerak. Luar biasa ya konsep yang dibangun Kak Jufri. Nah, oke, Kak Ali, silakan. Oke Kak, kalau punya pertanyaan sejauh mana pemahaman saya tentang model pendidikan gerak, sebenarnya khusus untuk PJOK kan sebagian besar pemahaman kita selama ini kalau belajar PJOK ya belajar bergerak, belajar langsung praktek gitu. Jadi untuk urusan gerak kita sudah belajar juga tentang bagaimana konsep-konsep gerak. Di gerak itu ada konsep tubuh, ada konsep usaha, ada konsep ruang, dan ada konsep keterhubungan. Jadi dengan konsep-konsep itulah misalnya bagaimana kita bisa memanage sehingganya betul-betul model gerak ini dapat kita aplikasikan dalam konsep pembelajaran yang ada dengan murid kita. Jadi insya Allah dengan pendidikan yang saya ikuti saat ini, mudah-mudahan itu dapat berdampak bagus buat saya, terutama saya dapat mengaplikasikan tentang model-model gerak yang sudah kita pelajari. Mungkin itu dulu Kak dari kami. Terima kasih. Suara Kak. Suara Kak Hendra, suara. Oke, sebentar Kak Anan ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya untuk Kak Anang ini. Apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, langsung Kak Anang. Baik, terima kasih. Mohon izin ini lagi di perjalanan, jadi hanya pakai HP ini. Kalau kemudian Kak Jufri ya, terkait dengan gerak adalah
jenis-jenis atau bagian-bagian pendidikan yang berkaitan dengan gerak. Putus Kak, suaranya Kak Anang. Bagian gerak itu bisa digunakan sebagai proses untuk meningkatkan kebugaran seorang siswa. Nah, sehingga ketika kita melihat apakah paradigma yang apakah paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid, sehingga ketika kita berfokus kepada pendidikan gerak, sehingga itu bisa menjadi sebuah pusat pendidikan pada peserta didik. Mungkin seperti itu Kak Hendra. Terima kasih. Oke, baik Kak Anang. Jadi memang mendengar apa yang kakak sampaikan sudah menjadi satu konsep ya. Artinya memang ada pengaruhnya ini, luring-luring ini. Ya, harusnya sebenarnya tambah lagi luringnya 8 hari. Saya sangat setuju sekali kalau memang mau diadakan kembali, Kak. Tapi Kak Ali sudah angkat tangan, tidak mau lagi katanya. Tambah gemuk Kak, saya di Palu Kak Robulan. Jadi berapa kilo ini? Oke, baik Kakak, pertanyaan berikutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ya. Oke, siapa lagi nih? Kak Samsul Malik mungkin? Kaitannya dengan pendidikan kebugaran atau Kak Dedi? Halo? Kalau begitu Kak Husna coba. Kak Husna belum menjawab tadi terkait dengan ini. Halo Kak Husna. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi model pendidikan kebugaran, bagaimana kita melihat peserta didik itu, kalau saya memahaminya seperti ini Kak. Sebelum kita melakukan aktivitas dari kegiatan olahraga, kita mengukur denyut nadi dari peserta didik sehingga kita tahu tingkat kebugaran dari peserta didik tersebut. Nah, setelah kita melakukan aktivitas, baru kita mengukur lagi denyut nadi peserta didik tersebut, sehingga apa yang akan kita berikan materi terhadap peserta didik itu, kita tahu materi apa yang harus kita berikan, pembelajarannya sejauh mana, sehingga tingkat kebugaran peserta didik itu kita bisa lihat. Seperti itu pemahaman saya. Terima kasih. Disambung sama Kakak Samsul Malik, itu sudah ingin sekali mau berbicara itu Kak. Terima kasih. Oke, request berarti ya. Silakan Kak. Silakan Kak Samsul Malik. Terima kasih Kakak. Jadi itu tadi yang disampaikan sama Kakak Husna berkaitan dengan kebugaran. Yang jelas dalam model pendidikan kebugaran, untuk mengetahui standarnya seperti yang disampaikan Kakak Husna, harus mengukur dulu, harus ada standarnya dulu. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kebugaran peserta didik, entahkah misalkan melalui berbagai komponen yang 8 ke 9 komponen itu, kecepatan, kelincahan, kekuatan dan sebagainya, dalam memberikan perlakuan kepada peserta didik agar ada peningkatan kebugaran jasmani, baik dari segi kardionya mungkin, kelenturannya maupun komposisi tubuhnya, ataupun kekuatan ototnya dalam melakukan aktivitas proses pembelajaran PJOK. Dan ini memang sangat perlu sekali untuk kita pahami agar bisa menghindarkan peserta didiknya kita adalah dari berbagai jenis cedera, ataupun juga sebagai bentuk untuk memberikan keselamatan kepada peserta didik. Ini juga terkait dengan pembelajaran yang efektif. Bagaimana kita menjaga keselamatan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya kira itu Kakak. Terima kasih. Halo? Halo?
Apakah terdengar suara saya? Ada kakak. Oh, Nah, terdengar. Tes. berarti Ya, Oke. Ya. Oke. Program latihan juga katanya, dia bilang Kak Arif. Program latihan katanya juga Kak Samsul Malik, harus ditambahkan. Oke, saya dari apa yang disampaikan tadi Kak Samsul Malik, saya ingin beliau menambahkan lagi terkait dengan ini. Bagaimana pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan dilanjut Kak Samsul Malik. iya, jadi kalau pertanyaannya apakah paradigma paradigma sekarang yang saya pahami, tentu sangat mendukung Kakak, karena apalagi kemarin pada saat proses luring kita betul-betul mengupas tuntas tentang bagaimana standar kebugaran, bagaimana standar awalnya, kemudian bagaimana cara peningkatannya, kemudian bagaimana dikatakan kebugaran, bahkan sampai ke menentukan denyut nadi. Itu sangat-sangat penting, dan itu menjadi salah satu konsep yang menjadi patokan kita hari-hari ini untuk melakukan proses pembelajaran dengan memperhatikan betul-betul tingkat kebugaran peserta didik kita, kemudian bagaimana keselamatan peserta didik kita dalam proses proses pembelajaran, termasuk program latihan yang disinggung Kak Arif tadi yang frekuensi FI, intensitas, waktu dan tipenya. Nah, itu juga perlu diperhatikan bagaimana kita memberi peserta didik frekuensi dalam proses pembelajaran, kemudian bagaimana kita melihat intensitas gerakan pergerakan yang dilakukan pada saat melakukan pembelajaran, kemudian waktunya berapa, kemudian terakhir tipe-tipenya seperti apa. Nah, ini memang harus kita pahami dalam posisi kita sebagai seorang guru, meskipun bukan menjadikan peserta didik atlet, namun memang sangat penting untuk memperhatikan tentang kebugaran ini, karena tanpa memperhatikan ini maka akan lebih banyak friksi-friksi yang terjadi dari proses pembelajaran yang kita lakukan, yang ujung-ujungnya akan berbenturan dengan orang tua murid. Ketika ada anak-anak cedera, ada anak-anak mengalami gangguan dalam proses pembelajaran, otomatis guru PJOK-nya akan dicari. Baik kalau dicarinya secara humanis, tapi kalau dicarinya melalui ujung parang, ini agak-agak riskan. Apalagi kita yang di daerah-daerah yang betul-betul edukasinya masih butuh ditingkatkan. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting saya kira. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak Samsul Malik. Jadi apa yang Kak Samsul Malik sampaikan bahwa ini sudah kaitannya dengan bagaimana penerapannya dalam lingkungan masyarakat ya, bagaimana responnya masyarakat terkait dengan konsep-konsep yang dibangun dalam pembelajaran kita. Karena yang akan bersentuhan langsung adalah berbagai macam karakter. Nah, karakter inilah nantinya yang kita satukan dan mendapatkan perhatian khusus, dan ada penilai. Nah, penilainya adalah masyarakat, orang tua peserta didik kita. Nanti tanya-tanya, seperti apa kamu belajar di sekolah? Oh, begini. Nah, mereka akan memberikan informasi. Bukan hanya itu, dari observasi mereka, orang tua mungkin tidak sengaja lewat di pinggir lapangan, ternyata bagus ya model pembelajarannya guru PJOK saat ini. Nah, itu memberikan gambaran bahwa betul-betul kita harus memahami konsep yang kita bangun sekarang. Nah, sekarang saya meminta pandangannya Kak Arif lagi terkait dengan sejauh apa pemahaman terkait dengan sport education model, dan apakah sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, silakan Kak Arif. Halo, Kak Arif? Halo? Ya, ini jadi ada dua ini yang saya menginginkan mendengar apa konsep yang
dapatkan setelah SEM ini, yaitu Kak Arif dan Kak Ahmad Herudin. Silakan. Baik Kak Hendra, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model ini? Pada intinya sport education model ini sebagaimana pembelajaran kita terakhir di halaman hotel Paramasu, ini bagaimana kita merencanakan dari proses perencanaan termasuk melakukan pemetaan aset yang akan digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana kita merancang di sini sudah memodifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah pembentukan tim. Dalam pembentukan tim di sini sudah mengarah pada pembagian job yang seperti mana kita lakukan. Yang jelas untuk sport education ini olahraga yang memang diperhadapkan dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya bagaimana kita melakukan turnamen atau event yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah evaluasi. Begitu untuk sementara pemahaman saya, Kak. Mohon maaf kalau salah. Oke, baik Kak Arif. Kakak Hendra, Kabe, mohon izin dulu mau buka kegiatan Pombel. Oke, silakan Kak Jasmine. Ya, makasih. Jadi konsep SEM ini itu memberikan gambaran yang sangat real kehidupan nyata, ya, berbagi peran ke peserta didik kita terkait dengan event-event mungkin yang dilaksanakan. Ini bisa memberikan gambaran dan sangat menarik pembelajaran kalau kita menerapkan ini SEM ini. Nah, oke. Saya ke Kak Ahmad Herudin. Oke, terima kasih Kak. Oke, silakan. Jadi untuk konsep SEM ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Kak Arifudin, mulai dari proses awal sampai akhir. Intinya di SEM ini menciptakan pembelajaran yang otentik kepada siswa, kemudian siswa itu terlibat aktif di dalamnya. Kemudian siswa juga bisa bermain peran di situ seperti berganti sebagai bertugas sebagai wasit lah, sebagai pemain dan sebagainya. Dan SEM ini Kak kemarin sudah sempat saya implementasikan kepada teman-teman saya di P5 untuk bikin kerangka P5 sudah saya lakukan kemarin, sudah sama tim P5 untuk menyusun modul dan menggabungkan dengan mata-mata pelajaran lain untuk bersama menyusun. Itu Kak. Jadi SEM ini menurut saya sangat bermanfaat sekali dan sangat luar biasa SEM ini Kak. Karena hasil akhirnya sangat jelas sekali. Seperti itu Kak, dan terstruktur dengan baik. Itu yang saya rasakan Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahmad Herudin. Ini langsung menjadi pembahasan menarik ya di sekolah ya. Iya, kemarin ada seperti dengan tim P5. Langsung saya ajak teman-teman P5 untuk berkolaborasi. Oke, baik. Luar biasa Kak Ahmad Herudin ya. Semoga bisa langsung diterapkan langsung ke ini Kak, diterapkan langsung ke P5 mungkin nantinya. Apalagi kan ini semester baru, nah bisa kita terapkan nantinya. Ya. Oke, baik. Kak, selanjutnya kita ke asesmen otentik ya. Nah, ini Kak Agustian ini cocok ini menjelaskan ini. Beliau yang memaparkan kemarin. Silakan Kak Agustian. Halo Kak Agustian. Halo. Iya Kak, siap, tunggu loading ini laptopku, tunggu. Cek.
Aduh, cek. Halo. Oke, Kak Agustian, terdengar suaranya? Ya Kak, apakah sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Ya, baik, asesmen otentik berarti sebuah rangkaian proses penilaian teknik penilaian kita yang begitu real ketika kita merancangkannya, Kak. Jadi sebagai pendidik, otentik yang dimaksudkan juga ini yang saya dapatkan salah satunya di mana kita menerapkan pengajaran kita dalam kebutuhan gerak itu yang real, benar-benar real kepada peserta didik. Seperti contoh ketika kita menyuruh peserta didik untuk melakukan menggiring bola. Tentunya bola yang dipakai menggiring bola dalam permainan sepak bola tentunya yang kita siapkan itu sebisa mungkin menggunakan bola sepak, atau dalam permainan bulu tangkis sebisa mungkin perlengkapan kita itu benar-benar real. Itu. Yang kedua, dalam asesmen yang otentik itu kita jadi barometer kita ketika pencapaian kemampuan pencapaian hasil belajar peserta didik itu harus kita pikirkan secara baik. Jangan sampai peserta didik itu bergerak jauh dari kebutuhan yang kita inginkan. Itu untuk penilaian asesmen otentik dengan bagian prosedur kerja di dalamnya, Kak. Mungkin itu yang bisa saya tangkap kemarin, Kak. Halo. Oke, Kak Agustian. Ya, jadi sudah banyak sekali yang ditangkap ya. Jadi secara keseluruhan autentik itu adalah penilaian nyata. Jadi kalau kita hubungkan autentiknya baru arahnya ke SEM, luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita nilai di situ. Sudah satu komponen yang akan kita kembangkan antara SEM dan adanya asesmen autentik ini. Ya, oke. Terima kasih Kak Agustian. Selanjutnya, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, itu akan arahnya ke paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, itu sebagai tujuan. Selanjutnya, kita itu tadi koneksi antar materi ya Kak ya. Jadi kita sudah bisa mengkoneksikan antara materi 1, materi 2, materi 3, materi 4 yang diakhiri dengan asesmen otentik tadi. Semoga itu tidak terlupakan dan menjadi sudah pemahaman yang sudah melekat dan tidak bisa terhapus lagi. Itu yang diharapkan. Itu sudah tidak bisa terhapus lagi dari konsep pemikiran kita sebagai guru PJOK. Nah, yang kedua kakak-kakak, kita ke penjelasan tugas aksi nyata. Nah, di sini sebagai pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Ya, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diambil, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi nanti saya butuh videonya kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Nah, ini kakak-kakak. Saya garis bawahi, perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, pengantar tugas. Nah, coba perhatikan kakak-kakak pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, ya, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif,
Ingat, kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Nah, ingat kakak, saya akan sangat apa namanya ya? Oh boleh Kak Jasmani, boleh. Nanti di-share ini terkait dengan ini. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan apanya kakak? RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, ya. Nah, memuat rencana asesmen otentik. Jadi di RPP dan modul ajarnya itu sudah ada asesmen otentik, ya. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Ya, itu ada rekaman videonya. Iya, Kak, memang ada di LMS juga. Nanti saya fotokan juga ya, Kak. Saya kirim di grup nanti. Supaya lebih mudah dipahami. Oke. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran. Ingat, Kak? Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit. Maksimal 30 menit tanpa edit. Selanjutnya kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Ingat ya kakak ya, kegiatan inti pembelajaran itu maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik itu di luar. Ya kakak. Oke, selanjutnya dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Nah, saya menilai sesuai perencanaan pembelajaran, yaitu modulnya dalam hal ini, dengan video yang diunggah, kakak. Oke, sepakat ya? Ya. Penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Ya, moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ada pertanyaan, kakak, sebelum kita masuk ke sini? Halo? Halo, kakak? Lanjut ya? Lanjut dulu Kak, nanti terakhir menurut kita. Mengembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ingat kakak, satu pertemuan mengembangkan modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Ya, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali modul memulai dari RPP modul ajar yang sudah dikerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK yang apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Ya. Nah, itu ya kakak ya. Terus yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Ya. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Apa asetnya kakak di luar? Ya, nah, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan. Ya. Kakak tapi untuk durasinya kakak kegiatan intinya itu maksimal 30 menit. Kegiatan inti ya. Nah, pembelajaran PJOK efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Coba kakak perhatikan menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Apakah model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education, atau model pendidikan gerak. Jadi ada 3 pilihannya kakak. Ya. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP
ajar implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan model materi yang dipilih. Kemudian diunggah RPP modul ajar yang sudah dibuat, ya, diunggah, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ingat kakak-kakak, sebelum waktunya date ditutup. Ya. Oke? Sepakat ya? Yang lagi lewat waktunya kakak. Nah, aspek penilaian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ada interaktifnya, ya. Ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Ya, itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ada pembukanya bagaimana proses pembelajarannya, ya. Iya, Kak. Tidak berubah ya slide-nya, ya, Kak? Halo. Berubah ya? Di aspek penilaian. Slide-nya Kak tetap berubah Jaringannya kali. Oh, jaringannya kali. Memang kali ini tidak suka berubah-ubah. Hanya satu. Harusnya kasih jaringan. Oke. Nah, selanjutnya itu menerapkan pengajaran yang efektif, kakak. Ada pengembangan kontennya di dalamnya, ada umpan baliknya, ada waktu belajar akademisnya, ya. Ada pendekatan yang diterapkan di situ, ada mendampingi peserta didik. Misalnya, peserta didik kita lagi ada masalah nih terkait dengan proses gerak yang kakak berikan, ya, kakak tugaskan. Nah, kakak harus berada di samping mereka atau di kakak rangkul mereka atau ada saling komunikasi langsung dengan mereka. Nah, bicarakan itu arti mendampingi. Mendampingi dalam artian itu ada dekat dengan peserta didik itu. Ya. Bukan mendampingi dalam artian cuma berteriak-teriak saja. Nah, itu tidak. Bukan seperti itu modelnya, ya. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan proses belajar. Nah, itu yang dikembangkan di poin kedua. Nah, selanjutnya di poin ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik dan menerapkannya. Kakak sudah praktekkan kemarin bagaimana modelnya? Apa-apa yang harus dinilai, panjang lebar kita kemarin di situ, Kak. Oke, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah nanti kita sudah melakukan pembelajaran di mana sudah divideokan, sudah diupload, maka ada lagi kakak nantinya yang disebut dengan refleksi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang ada, melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. What, so what, dan know what. Ya. Yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1. Oke, kakak-kakak. Sebentar ya kakak-kakak ya. Jangan dulu dimatikan. Ada pertanyaan guys, kakak-kakak? Yang waktu tadi itu maksimal. Yang saya mau tanyakan sebentar itu, apakah 1 kali action ini 6 aksi nyata atau bagaimana? Karena hari pertama 2, 3. Kalau saya Kak Samsul, yang saya pikirkan ini 30 menit saja saya agak sulit itu isi itu supaya
masuk saya pe video ini sama 30 menit sudah minimalnya itu. Bagaimana saya mau kasih masuk nanti? Adau. Tenang Pak, ada Sama sedikit. Pak Agustian. Kita. Astaga. Kenapa ini jaringannya ke Arif ini? Karifudin panggil itu. Kembali. Iya. Apa kakak? Itu anu mungkin Morwali. Baik. Apa ini? Apa ini? Saya kayak dance robot begini. Kakak. Tepat. Oke, kita lanjut ya, kakak-kakak ya. Nah, jadi kakak-kakak ingat ya, kita merefleksikan setelah proses pembelajaran di dalam satu kelas itu ada refleksi nantinya yang kita lakukan, ya. Nah, di tahap pertama itu tadi bagaimana kita menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan. Halo. Ya, yang kedua itu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga itu proses mengevaluasi kakak dan merancang perbaikan. Ya. Jadi keseluruhan tahapan refleksi itu perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas atau isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, ya, kakak. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi, diharapkan di sini kakak betul-betul kakak menggali pengalaman mengajar kakak yang ada di dalam kelas itu. Ya, jangan banyak konsep-konsep yang ditambah-tambahkan di sini nantinya. Artinya secara real digambarkan bagaimana konsep yang dikembangkan dalam hal tersebut, ya, dalam pembelajaran, dalam refleksi itu. Ya, kemarin tugas-tugas refleksi kan kakak sudah banyak melakukannya. Nah, betul-betul pengalaman realnya yang diceritakan. Nah, selanjutnya itu tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan. Tidak apa-apa kita salah. Justru adanya refleksi ini menggali apakah kita sudah melakukan sesuai dengan petunjuk atau tidak. Ya. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Kalau tidak tahu kesalahannya, apa yang akan kita mau perbaiki, kakak? Kalau kita tidak tahu kesalahannya, apa yang akan harus kita kembangkan yang perlu kita lebih dalami lagi untuk proses belajar? Ya, bersikaplah selektif. Ya, kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Ya, makanya tadi saya mengatakan jangan terlalu panjang lebar ke sana kemari. Tetapi pokok inti dari refleksi itu terlupakan. Ya. Yang keempat, melihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya. Ya. Dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi kakak menjelaskan kalau nantinya saya akan melakukan seperti ini. Nah, terus apa tindak lanjut hal yang harus dikembangkan? Oh, ini lagi yang harus dikembangkan. Jadi itulah konsep yang dibangun dalam konsep refleksi ini ya, kakak ya. Nah, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada rubriknya kakak. Jadi kakak tinggal menggunakan rubrik ini nantinya. Ya. Kalau kapan saya mengatakan sangat baik? Pada saat kakak mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksionalnya. Mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya.
mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kapan itu terpenuhi tiga-tiganya, maka nilainya kakak-kakak itu ada di kategori sangat baik. Ya, tinggal kakak-kakak memperhatikan indikator ini. Kalau saya mengatakan ini bukan kriteria, tapi indikator. Kalau indikator ini terpenuhi di dalam tahapan refleksi, mulai dari what, so what, know what, ya. Ada beberapa indikator yang harus dikembangkan. Kalau itu terpenuhi, ya pastilah nilainya sangat baik, kakak. Oke, jelas? Ada pertanyaan sampai di sini, kakak? Ya, silakan Kak Samsul. Iya, terima kasih Kakak Hendra. Yang jadi pertanyaan pertama saya di sini, ini berkaitan dengan aksi nyata. Di situ kan di LMS ada beberapa tahapan itu aksi nyata. Kemudian rubrik penilaiannya juga pun berbeda-beda dari setiap aksi nyata 1 sampai yang terakhir. Nah, pertanyaannya Kak, apakah satu kali proses pembelajaran ini atau setiap aksi nyata itu kita buat pembelajaran? Apakah hanya satu kali kita buat RPP, satu RPP saja kita buat, kemudian kita ajarkan dan bisa memenuhi ke berapa kriteria yang di aksi nyata itu, Kakak? Ya itu saya dulu, Kak. Oke, baik. Jadi satu aja, Kakak. Jadi satu lingkup pembelajaran di situ. Satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan, Kakak dengar? Ya, satu kali pertemuan dan sudah ada bagian. Ini bagian-bagiannya, Kakak. Ini Kakak lihat bagian-bagiannya. Ya. Kegiatan pembelajaran awal. Ya. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pembelajaran, testimoni peserta didik. Jadi sudah 4 komponen di sini, Kak. Jelas, Kak Samsul Malik? Iya, jelas Kak kalau ini. Alhamdulillah dapat jawaban yang sesuai dengan ini. Selanjutnya Kak, yang ini agak-agak ke asesmen ini. Kalau boleh. Di konsep pembelajaran kan di elemen itu kan tidak ada lagi tidak ada lagi per materi ya, kayak sepak bola voli, basket, tapi semua berisikan tentang aktivitas. Tapi pada saat kita melakukan asesmen, contoh penilaiannya itu melakukan aktivitas atau melakukan satu cabang, Kakak. Bagaimana itu modelnya, Kak? Agak-agak bingung saya. Jadi yang perlu Kakak pahami dulu, ya. Jadi kalau misalnya fase E misalnya, fase E itu menghaluskan dan mempraktekkan keterampilan gerak ya, kalau tidak salah. Jadi cabang olahraga di sini Kakak cuma memilih menggunakan cabang olahraga sebagai medianya Kakak untuk penerapan pembelajaran. Sehingga yang Kakak harus kembangkan di situ adalah bagaimana konsep gerak yang dilakukan itu sudah memenuhi. Misalnya dribbling bola, Kakak memilih sepak bola ya. Jelas kedengaran ini, Kak. Misalnya Kakak memilih sepak bola, tentunya Kakak akan memproyeksikan keterampilan teknik dasar. Ya. Apa misalnya di situ? Peserta didik mampu menggiring bola. Kalau dia sudah melakukan dribbling bola dengan mampu melewati atau bergerak dari tempat yang satu ke tempat berikutnya maksudnya dia kelihatannya sudah mahir. Artinya dia sudah kategori berkembang atau mahir. Makanya itu kemarin di asesmen otentik Kak Samsul itu menggunakan sangat berkembang, mahir, cukup, dan sebagainya. Jadi konsepnya di situ, Kak, jangan Kakak berpatokan sama cabang olahraganya, tetapi Kakak berpatokan di keterampilan geraknya dan kemampuan untuk melakukan
gerak itu. Ya, misalnya dribbling. Jangan kakak terlalu menentukan bahwa dia dribbling dengan kaki posisi badannya seperti ini dengan begini. Tidak. Tetapi misalnya dribbling itu ada berapa macam dribbling. Dribbling menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau punggung kaki. Pada saat dia sudah melakukan semuanya dalam konsep gerak itu, artinya dia sudah mahir dalam kondisi gerak dribbling itu. Jelas? Atau masih? Sedikit lagi Kak. Itu kan sampelnya tadi untuk fase E ya, berarti SMA. Oke. Karena saya ini mengajarnya di SD Kak, jadi saya mau sampel ke elemen terampil bergerak. Karena kan kita di fase A, B, C itu kan 4 elemennya itu kan terampil bergerak. Di kelas apa Kak? Kelas apa Kak? Saya ambil sampel fase B Kak, fase B. Oke, fase B, oke. Terampil bergerak, belajar melalui gerak, kemudian bergaya hidup aktif, dan terakhir itu memilih hidup yang menyehatkan. Satu elemen saja Kakak, yang misalkan kayak di terampil bergerak. Di terampil bergerak, di situ kan kita akan melakukan satu asesmen. Bagaimana melakukan asesmen otentiknya ini dengan mengkolaborasikan dalam bentuk cabang. Bagaimana kira-kira modelnya? Cabang olahraga apa yang Kak Samsul Malik pilih? Misalkan di sepak bola Kakak, untuk terampil bergerak ini. Oke, di sepak bola. Ya. Di sepak bola, dia sudah mampu, ini keterampilan gerak ya, dia sudah mampu berlari dengan menggiring bola ceritanya. Jadi kakak harus pahami dulu, teknik dasar mendribling bola adalah salah satu teknik dasar yang mana yang poin utamanya si peserta didik ini harus mampu bergerak dengan baik, mampu berlari dengan baik misalnya, ya. Mampu, kan kita sudah tahu konsep berlari itu seperti apa, bagaimana caranya orang berlari. Ya. Nah, sekarang ada combine-nya dengan bola. Bola yang di-dribble dengan kemampuannya berlari, mampu untuk melewati lawan, melakukan pergerakan-pergerakan zigzag dan sebagainya, artinya kategorinya keterampilan geraknya bagus. Ya. Nah, ini di sini kan di fase B itu Kak, di fase B itu peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental. Menghaluskan keterampilan gerak fundamental. Keterampilan gerak fundamental ini kan berlari, melompat, apa lagi? Berjalan, apa lagi? Menghindar, melempar. Nah, semuanya dari situ. Nah, di sini pada saat si peserta didik ini, taruhlah di fase B, mereka sudah mampu berlari dengan bola. Artinya ada keterampilan yang sudah dilakukan dengan sudah memenuhi keterampilan gerak fundamental. Oke? Paham maksud saya Kak? Berarti tetap misalkan kalau kita ingin mengambil elemen terampil bergerak itu dalam hal permainan sepak bola, berarti yang kita berikan instrumen penilaian adalah gerak-gerak yang dilakukan yang berkaitan dengan permainan sepak bola, gerak-gerak dasar tentunya, karena kan di situ memang menghaluskan gerak dasar fundamental yang dimiliki oleh didik. Betul sekali Kak Samsul Malik. Nah, di sini dibunyikan dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Jadi mereka berlari, ada bola yang yang dia gunakan untuk dia berlari bersama dengan bola. Artinya dia menerapkan geraknya itu dalam situasi gerak yang baru. Ya, yang dulunya dia bergerak hanya berlari saja, tetapi tiba-tiba ada bola yang dia bawa untuk menggiring bola, ataukah dia berlari untuk merebut bola, mengejar bola, artinya ada gerakan tambahan yang dia lakukan. Misalnya, dia tiba-tiba berlari cepat, tiba-tiba langsung berhenti karena mau merebut bola. Itu salah satu gerak bagaimana dia sudah mampu mengontrol gerak fundamental. Yang
dengan kecepatan tinggi berlari tiba-tiba harus berhenti, ataukah tiba-tiba langsung merubah arah untuk berbalik karena orang yang dia kejar itu merubah arahnya, lawan yang dikejar merubah arah, jadi harus merubah arah. Artinya ada keterampilan yang mereka lakukan kaitannya dengan penghalusan gerak, ada gerak tambahan baru yang mereka lakukan. Artinya dalam pemberian materi juga Kakak tidak ada lagi narasi besok materinya bola basket ya, besok materinya softball ya, besok materinya sepak bola ya. Tidak ada lagi narasi seperti itu Kakak. Jadi kita tinggal pilihkan sama peserta didik. Besok kita materinya terkait dengan keterampilan gerak fundamental. Kita kira-kira cabang apa yang kita pilih ini untuk bisa mengembangkan ini. Misalnya, begini Pak Guru, kita pilih basket saja. Nah, itulah yang Kakak membuat inovasi dalam pembelajaran basket itu yang arah kaitannya dengan keterampilan gerak fundamental. Oke? Oke, berarti kebebasannya murid juga di situ dalam menentukan materi yang ingin dipelajari. Ya, atau kemudian pertanyaannya muncul Kakak. Atau Kak Samsul Malik mengatakan, kita punya aset, kita hanya punya lapangan futsal, kita hanya punya lapangan basket, kita hanya punya bola voli, kita punya aula, ada beberapa cabang olahraga yang bisa digunakan di sini. Kira-kira mana yang kalian pilih untuk pembelajaran PJOK minggu depan? Jadi kita pilih, kita sampaikan asetnya kita apa-apa saja, sehingga dia nanti memilih, oh ini yang saya pilih. Oke. Berarti penentuan perencanaan pembelajarannya nanti disusun kalau setelah kita ada konfirmasi dengan minat peserta didik, atau memang kita tidak susun tapi secara general? Jadi kita menyusunnya secara general Kak Samsul Malik. Jadi itu kan menghaluskan gerak, poin-poin apa yang akan penting di menghaluskan gerak itu. Setelah itu kita mengkombinkan, misalnya dia cabang olahraga sepak bola, oh cocok ini masuk ini, cocok ini masuk. Oke, baik Kak. Oke, terima kasih Kak. Ini tinggal sangat Kakak mengembangkannya. Makanya saya bilang sekarang ini sangat mudah kita mengajar Kakak. Karena peserta didik sendiri yang memilih, ini yang dipilih, tetapi secara konsep modul ajar itu sudah tersusun dengan baik karena CP-nya sudah ada. Sudah jelas-jelas Kakak di sini menghaluskan ya. Jadi saya bacakan untuk fase B, peserta didik menghaluskan keterampilan gerak dan fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Yang kedua, peserta didik menerapkan dan menyesuaikan strategi gerak ya kan, untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak ya. Nah, yang ketiga, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ada rangkaian gerak di dalamnya. Nah, jadi kita sudah fungsikan rangkaian gerak apa yang kita gunakan untuk bisa memenuhi 3 CP itu. Oke? Oke? Baik Kak. Insya Allah dimengerti, dan mudah-mudahan nanti pada saat proses penyusunan, karena ini kan juga berkaitan dengan aksi nyata, jangan nanti teman-teman bersusun lebih ke ini lagi, itu ada miss lagi dalam proses penyusunan. Yang pastinya Kak, setidaknya konseptual kemarin. Oke, yang pastinya Kak Samsul, setidaknya sudah ada perubahan dari yang kemarin. Ikuti prosedurnya, laksanakan konsepnya, setelah itu publikasikan. Baru menunggu orang mengkoreksi. Ada koreksi, artinya ada masukan untuk kita. Jangan menginginkan sesuatu itu semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sebaiknya ada orang mengkoreksi karena dia memperhatikan video Anda. Oke? Kalau dia cuma menyimak begitu saja, oh sudah, tidak ada yang diperhatikan. Oke, nah lini masa kakak, penyusunan aksi nyata RPP setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Ya, ini ada rentan-rentannya ya Kak ya.
Ini saya foto dulu ya, supaya kakak saya langsung perlihatkan ke kakak nantinya. Oke. Nah, ini lini masanya. Penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Oke, diskusi dan tanya jawab. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan, kakak-kakak? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Kak Agustian? Oke, Kak Samsul Malik, silakan. Saya Kak sedikit Kakak, terima kasih. Tapi ini berkaitan dengan penjadwalan ini Kakak. Karena ini agak-agak menjadi Bumerang. satu problem tersendiri nih di sekolah dengan proses penjadwalan. Karena kan misalkan kita yang di SD kan 6 kelas. Oke. Untuk satu ini, maksudnya normalnya 6 kelas lah, karena kan karena ada juga yang beberapa kelas yang mungkin sekolahnya besar, tapi secara umum kan 6 kelas dalam satu sekolah. Nah ini yang menjadi konsentrasi ini yang bagian P5 dengan penyusunan mapel PJOK. Ini yang ada polemik sedikit di situ Kakak, karena kan kalau misalkan kita pakai sistem blok berarti secara otomatis efektif penggunaan mapel PJOK-nya hanya 5 hari, sementara kan 6 kelas. Kemudian dalam pembagian waktunya pun setiap kelas kan 3 JP, karena 1 JP-nya dialihkan ke P5. Nah, ini yang pendistribusian mapelnya ini yang sedikit ada mengalami kendala-kendala. Ada pasti satu kelas ini yang bertabrakan jadwalnya. Nah ini yang butuh saran saya ini kayaknya dalam proses penyusunan jadwal ini Kakak. Itu saja dulu Kak. Baik, Kak Samsul Malik. Ya, jadi ini menarik ya, karena ini ramai juga dibicarakan di ini. Jadi bayangkan sampai sudah 3 tahun ya, 3 tahun ya ini sekolah penggerak berjalan. P5 ini masih banyak yang terhenti dengan jadwal-jadwal ya, jadi tidak nyambung. Ada yang dilakukan SMA 1 Bungku, itu hasil diskusi kami kemarin. Ada yang dilakukan mereka menggunakan setiap 2 jam pelajaran terakhir setiap harinya dia masukkan P5 di dalamnya. Ya. Jadi satu konsep P5 itu ada di jam-jam, kan kemarin dia menggunakan sistem blok. Nah, sistem blok lagi kayak susah untuk dikembangkan. Mau cari lagi yang baru. Nah, sekarang semua jam mata pelajarannya itu selalu ada P5 2 JP. Dan masing-masing pembelajaran dan guru-guru yang kekurangan jamnya itu diarahkan ke situ di 2 JP itu. Jadi tentunya dari sisi pengaturan JP pembelajaran pasti akan ada korban JP yang saling berkaitan. Ya, maksudnya mungkin kita kan misalnya PJOK 3 JP ya. PJOK 3 JP kita ambil mungkin 25 menit. Selanjutnya matematika berapa biasanya? Matematika 3 JP juga ya? Di struktur itu 5 Kak, kalau nggak salah. 5 ya? Nah, Kalau sama kami 5 Pak, cuma 5 dibagi 2 kali dia, 1 IP 3 jam, terus 2 jam. Nah, jadi dia sekat-sekat mata pelajaran untuk dibagi JP-nya. Jadi dua sehingga berkumpul menjadi 2 JP. Sehingga itu dijadwalkan di mata pelajaran akhir. Ini hal baru dilakukan. Jadi bukan hanya satu mata pelajaran yang korban jadwalnya, tetapi semua mata pelajaran itu menyisihkan jadwalnya ke situ. Apakah 15 menit atau 10 menit. Jadi akan jadi nanti 2 JP. Begitu, Kak Samsul. Hal baru ini yang mereka lakukan.
Itu kalau misalkan sistemnya bukan sistem blok kayak Iya, sistem sistem maksudnya sama dengan dibagi saja setiap ya, perharian berarti itu sistemnya. betul, sistem sama dengan mata pelajaran lainnya. Cuman kalau SD ini Kak yang jadi problem kan hanya di PJOK saja. Karena Iya. kalau guru agama, mapel agama kan dia bisa masuk ke semua jam Ya. dalam proses pembelajarannya. Makanya harus diseimbangkan ini Kak. Jangan hanya pembelajaran PJOK yang menjadi korban terus di situ. Karena ada hal yang harus dilakukan. Makanya kita harus memberikan masukan. Ya. Nah, ini jadi diskusi yang agak alot ini karena bahkan ada yang berpikir PJOK sudah tidak cukup lagi jamnya ini karena hanya dengan model sistem blok. Berapa Kak? Berapa Kakak P5-nya? 6 jam kan kalau SD Kak? Tidak, maksudnya berapa tema? 2. Satu tema di semester 1, satu tema di semester 2. Satu tema di semester 1, satu tema di semester 2. Nah, sekarang Kakak usahakan cari tema yang tidak panjang waktunya di tema P5. Cuman ini kendala di pengadministrasian lagi Kak. Kalau di penjadwalan sudah ditentukan modelnya, misalkan di blok hari Sabtu, sampai itu jadwal sudah berfungsi sampai di akhir semester. Kecuali kalau kita susun per hari-hari jadwalnya. Kalau SD kan begitu modelnya penjadwalannya Kak. Saya paham Kak, karena P5 ini ada P5 yang sudah hanya 2-3 hari dilaksanakan sudah selesai. Ada P5 yang berbulan-bulan dilaksanakan sudah selesai. Tapi bagaimana dengan penentuan di struktur kurikulum yang di situ ada yang menentukan 36 JP untuk satu mapelnya dan totalnya sekian JP dalam 1 tahun. Kan ada asumsi JP-nya di situ kalau tidak salah di SD. Saya paham. Kalau kan asumsi JP-nya SD, SMP, SMA itu ada semua, PAUD. Asumsi JP-nya P5 itu ada semua di situ asumsinya. Kalau SMA itu 200-an kalau tidak salah. Kalau tidak salah ininya. Kalau sistem blok tidak pernah dicoba ya Kak? Ini sementara mau dicoba ini Kak, yang kayak mau disusun prosesnya ini sistem blok. Tidak blok pernah hari. Tidak pernah ambil hari Sabtu. Hari Sabtu berapa jam pelajaran? Ini baru mau diambil hari Sabtu. 5 hari kerja? Iya, 6 hari kerja, cuman hari Sabtu itu di blok saja. Coba dulu Kak, hari Sabtu. Saya yakin sampai itu. Pertanyaan satu kali lagi Kak, apakah di asumsi JP itu boleh kurang atau bagaimana Kak di struktur? Asumsi JP itu Kak, bisa kita kaitkan berapa, kan ini P5 ini Kak, itu terbagi. Ada tahap pengenalan, ada tahap perencanaan, ada tahap pengaplikasian, ada tahap pengaplikasian itu aksi nyata ya. Terus ada refleksi, evaluasi. Jadi ini JP ini harus terbagi di sisi 4 poin ini. Ya, supaya terbagi dengan baik nantinya. Itu di modul itu Kak, makanya buat P5 itu harus jadi dulu modulnya. Perencanaannya baru ditentukan JP-nya. Jangan serta-merta langsung tiba-tiba menentukan JP-nya, sementara apa yang kita mau kerjakan ini tidak ditahu. Jangan sampai cuman waktunya panjang, ternyata waktu JP itu sudah terpenuhi. Berarti JP yang ada di struktur itu Kak boleh saja berubah. Misalkan di situ kan 36 JP untuk mapel PJOK, bisa saja berubah. Bukan berubah Kak, kan ada kriteria pencapaian dari JP yang sudah ditentukan. Ada di sini lembaranku, tunggu dulu, nanti saya carikan lagi di mana lembarannya itu. Ada jumlah JP yang harus dipenuhi di dalam proses itu. Maksudnya begini, tetapi itu tergambar JP sekian, tetapi pada saat proses dilaksanakannya itu di mana bisa diselip JP ini kan ada proses, misalnya refleksi. Refleksi itu tidak harus di jam pembelajaran, bisa saja proses itu sudah berjalan di situ. Kak Samsul Malik paham maksudku? Iya.
Maksudnya tetap tercover itu, kita sudah hitung 36 JP sesuai dengan kalender ya. Karena ada kalender ini. Karena di Dapodik itu kalau sudah tidak sesuai di kurikulum itu, kalau tidak sesuai maka di situ tercatat apa namanya? Tercatat jumlah JP-nya. Karena dia menghitung JP. Nah, jadi tetap makanya kalau sistem blok mudah sekali diatur itu modelnya. Baik, baik Kak, nanti saya berguru juga. Makanya saya minta juga jadwalnya Kakak Jasmani. Nanti saya nih Kak, nanti saya lihat dia jadwalnya per hari. Nanti saya kasih contoh, ingatkan saya cari dulu filenya. Kan ini kan dulu panjang dibahas ini terkait dengan P5. Jadi nanti kita sesuaikan. Ini perlu dibicarakan juga karena takutnya jadwal PJOK ini diambil semua lagi gara-gara P5. Ya. Oke. Mungkin itu Kak Samsul ya. Nanti kita kita ke Kak Ahmad Herudin dulu. Silakan, baru ke Kak Jasmani. Nah, untuk menanggapi Kak Malik tadi tentang jam, itu mohon maaf suara saya jelas atau putus-putus? Soalnya koneksinya naik turun nih. Ada, boleh Pak. Boleh. Suaranya bagus, orangnya udah ada kalian. Itu yang naik turun. Ya, jadi untuk menanggapi Kak Malik tadi mengenai jam-jam PJOK tadi itu, kita bedakan mana yang intra, mana yang apa satunya lagi itu. Nah, strukturnya kita bahas struktur dulu. Nanti dari struktur itu jelas semuanya itu. Jadi tidak ada yang dikorbankan. Misalnya penyusunan apa itu tentang itu tadi itu ya. Jadi kita bahas ke P5 nih jadinya. Ujung ini tuh kan closing. Ya, jadi menurut saya tidak ada pelajaran yang dikorbankan. Soalnya 1 tahun kemarin saya membuat itu ada yang saya korbankan. Tapi untuk tahun ini tidak ada yang dikorbankan. Semua disusun secara terstruktur. Bahkan saya kaitkan dengan SEM tadi itu ada jam-jam tertentu. Kita gunakan di bulan-bulan tertentu untuk membuat proyeknya. Seperti itu. Proyek dalam 1 tahun. Misalkan Penjas 15 JP. Berapa? 36 JP. Jadi dalam 36 JP itu proyeknya apa saja. Itu masuk dibangun lagi Waragaku. Itu mata pelajaran apa semua di situ. Jadi tidak ada mengurangi jam Penjasnya, tidak ada. Kalau mengurangi Kakak tidak berbenturan ini antara kelas 1 dengan kelas 2 dalam proses pembelajaran. Itu yang dicarikan solusi sebenarnya di SD. Oke, saya sudah paham maksudnya Kak Samsul Malik. Jadi ini kan ada P5-nya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Begitu ya Kak ya? Dia berbenturan antara kelas 1 dengan kelas 2. Misalnya. Begitu? Ya? Iya, betul. Misalkan dia kelas 1 dan kelas 5, kelas 1 dan kelas 2 itu berbenturan di hari Jumat. Oke. Kenapa Kakak tidak pusatkan bahwa misalnya hari Sabtu ya, 2 JP itu semuanya P5 untuk semua kelas. Tidak pernah Kakak lakukan seperti itu? Belum Kak ini. Kenapa tidak terpikir itu bahwa kita mengambil misalnya hari Sabtu itu kita masuknya jam 7 pagi. Misalnya ya, jam 7 pagi. 2 JP jam 7 pagi itu kita gunakan untuk hanya P5. Semua kelas yang ada di sekolah itu menerapkan P5 di 2 JP itu secara serentak. Bagaimana Kak Ahmad? Nah ini yang dilakukan betul Kak, betul. Di blok di hari Sabtu itu semua kelas melakukan P5 di hari Sabtu itu. Ya. Namun tapi yang jadi dijadwalkan otomatis ada kelas yang berbenturan karena hari efektifnya hanya berubah menjadi 5. Begini Kak, intinya mata pelajaran PJOK-nya Bapak cukup, itu saja. Cukup Kak, supaya cari sertifikasi. Jangan bapotong, belum dipersilakan ke Hendra, sudah bapotong.
Jadi begini Kak, begini sebenarnya JP itu disinilah di P5 ini kita bisa mainkan JP yang tidak cukup JP-nya. Kan ada fasilitatornya, ada koordinatornya. Nah, mereka itu sudah dilibatkan semua di situ. Kan P5 ini tidak ada ketentuan bahwa harus guru mata pelajaran ini yang harus memegang P5. Tidak ada Kakak. Kalau ada sekolah menentukan begitu, artinya salah sekolah itu. Ya. Jadi konsentrasinya P5 ini adalah semua keterlibatan peserta didik, keterlibatan guru-guru, keterlibatan semua masyarakat, semuanya di situ sudah terfokus jadi satu di situ jadinya. Bahkan kakak-kakak kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya bercocok tanam, ada yang tukang kebun dan ahli di situ, mereka yang kakak tarik untuk jadi narasumber. Misalnya peserta didik ini diperkenalkan bagaimana benih yang cocok untuk ditanam. Nah, petani lah yang datang untuk memberikan contoh. Nah, setelah itu mereka sudah di pengenalan itu Kak. Bukan hanya ada di dalam kelas. Pengenalan itu dibawa peserta didik itu ke kebun, dilihat, oh ini loh tempatnya orang menanam jagung. Seperti ini loh tempatnya mereka untuk menanam padi. Nah, itu sudah melakukan pengenalan ya. Mereka datang, kalau istilahnya adalah observasi. Mereka kembali ke sekolah, kerja kelompok berdiskusi. Apa yang akan dilakukan di tema yang akan kita angkat ini. Nah, jadi narasumbernya itu bukan bisa saja bukan dari kita kakak, tetapi dari orang-orang yang di sekitarnya yang ahli di bidangnya. Kalau kita pilih tari-tarian, ya, maka kita ambil ke yang sudah aktif untuk tari-tarian, itu yang diambil. Nah, itu Kak Ali sudah kode aksi nyata katanya. Oke, mungkin begitu ya konsep P5 itu ya. Ya, kenapa Kak Ali? Silakan. Baik Kak, saya cuma menyimak ini. Jadi sesuai dengan jadwal yang kami peroleh, jadi aksi nyata itu kan 8 hari Kak ya. Jadi tadi sudah Kakak sampaikan bahwa rupanya saya pikir lalu 1 hari 1. Dia punya konsep rupanya cuma 8 hari itu berarti 1 Kak ya. 1 Kak, kemudian apakah tidak ditentukan hari ke-1 harus begini, hari kedua harus tidak begitu kan Kak? Atau pokoknya selama 8 hari itu sudah selesai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sambil direfleksi. Begitu Kak ya konsepnya? Mohon penjelasannya Kak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa 1 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan, artinya 1 kali pertemuan yang aksi nyata yang kita lakukan. Kita hanya mau melihat bagaimana progres yang kita dapatkan ya terkait dalam pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan RPP yang di modul ajar itu sudah lengkap semua secara konseptual yang kita lakukan selama ini sampai ke asesmen otentiknya. Oke? Oke Kak Ali? Oke siap Kak, Isal. Aman berarti. Oke, silakan Kak Jasmani. Terakhir. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait apa yang disampaikan Kak Ali Umron tadi Kak, ini pembuatan aksi nyata berarti yang saya lihat di jadwal itu Kak, dari tanggal berapa? Selama seminggu itu kita cuma membuat 1 program saja itu Kak, tentang video pembelajarannya. Atau di setiap hari itu kita membuat. Kemudian yang kedua Kak, apakah durasi waktunya ditentukan atau tidak? Itu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi Kak. Artinya kakak ini tidak ada memperhatikan saya menjelaskan ya. Kak Jasmani dia tidak perhatikan. Soalnya bisa aja ada komen, ada konsen tadi. Dua-dua saya ini. Tunggu dulu ya, saya buka kembali itu materinya.
Nah, kakak lihat ini? Sudah? Belum Kak, belum, masih. Ya oke sudah Kak. Nah, oke, lini masa, penyusunan aksi nyata, RPP modul ajar setelah selesai persiapan aksi nyata. Itu pertama kan Kak ya. Terus yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Pembuatan video pembelajaran ya kakak ya. Ini sudah selesai RPP, sudah selesai pembuatan video pembelajaran. Selanjutnya, upload RPP dan modul ajar pembelajaran. Rentan 8 hari efektif setelah selesai persiapan. Mana persiapannya kakak-kakak? Di mana? Di lini masa persiapan RPP. Ya. Nah, ini setelah sesi persiapan aksi nyata ini. Nah, setelah itu kakak penilaian karya nyata refleksi. Setelah upload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran. Kapan penilaian karya nyata dan refleksi? Setelah upload RPP dan modul ajar. Karena yang mau dilihat ini kakak, RPP-nya kakak dengan modul, dengan video pembelajarannya apakah sesuai atau tidak. Ya. Nah, setelah itu, setelah saya memeriksa, maka kita refleksi aksi nyata lagi, kakak. Kita melakukan tatap maya, penyusunan aksi nyata. Oke, paham ini? Sudah paham waktunya? Siap, Oke. Kak. Nah, sekarang, rubrik penilaian refleksi keterampilan pengajaran PJOK ini saya tinggalkan refleksinya ya. Saya langsung ke aspek penjelasan teknis aksi nyata. Nah, penugasan mandiri tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, terus yang kedua, mengembangkan RPP modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Masih ada pertanyaan setelah mendengar ini, Kak? Ya, saya ulang. Mengembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran. Oke? Dalam mengembangkan RPP dapat melihat kembali itu modul 1.6. Oke, sekarang saya next kembali. Kemudian mengunggah dan RPP dan rekaman video. Oke, Kak? Sudah dipahami ini? Oke, insyaallah siap. Siap salah. Sudah. Jadi satu rangkaian ya Kak ya. Tidak, bukan salah Kakak, sudah betul. Jadi kita harus mengulang supaya kita sudah pahami bersama. Saya cuma bercanda tadi. Ya. Jadi hal ini harus diulang terus, ya. Tolong di-share ini Pak Kak ya, supaya kami baca-baca. Ya. Tolong di-share ini di-share materi. Ya. Supaya kami baca-baca untuk pedomannya kami. Sebenarnya sih ini semuanya ada di LMS, Kak. Kakak tidak baca petunjuknya ya, hanya cuma mengupload soal saja, tidak dibaca petunjuknya. Kak Ali tidak pernah buka petunjuk pengerjaan tugas? Ada Kak, ada. Cuman yang ini belum. Oke, baik. Nanti saya share untuk kakak-kakak semua. Oke, sudah selesai kakak-kakak? Saya rasa kita finish ya, sudah mau pukul ini.
Udah Sudah setengah mau 4. pukul 4. Oh, pokoknya lewat lagi 1 JP. Oke, baik. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan videonya. Kalau saran saya, kalau memang susah, kita saling koordinasi, kerjasama, saling memberikan masukan seperti apa model yang harus kita kembangkan. Jadi itu saja untuk hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita untuk hari ini saya nyatakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilidrel baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cibi-cibi ada baru keluar tim mukanya. kameramen, tim kameramen. Nelly. Siap. Salam menanjak. Oh, salam keselamatan lagi. Begini ya Kak Agustin ya. Oke, silakan. Oke, pose 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ganti pose. Nah, Oh, posenya Kak Dedi ini tidak pernah dilakukan, padahal ini sangat luar biasa fungsinya ini. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke kakak-kakak semua luar biasa. Ngomong ini.